الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya tidak akan bicara panjang-panjang, minimal sama dengan Bapak Gubernur. Tadi saya diangkat jadi warga Aceh, Pak, dengan upacara adat, tapi belum punya KTP Aceh. Kalau saya ini sebagai warga Aceh, bangga saya punya gubernur yang cerdas. Merangkai kata dengan indah. Di antara kalimat beliau yang saya sukai, yang saya hormati, Wakil Gubernur beserta istri. Lanjutannya itu yang saya nggak nyangka, yang saya hormati istri gubernur. Saya yakin pulang dari sini, Masya Allah, cinta sang istri semakin luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar hikmah. Saya nggak tahu saya mau ngomong apa, karena pesan guru saya almarhum Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, janganlah engkau pernah berpikir ketika engkau akan berbicara, biarkan yang di hatimu yang berbicara. Kalau di hatimu nggak ada yang harus dibicarakan, diam saja dan berhentilah. Satu hal, rupanya peringatan tsunami Aceh tahun ini tentang Abdus Somad. Jadi kalau ditanya hikmah peringatan tsunami Aceh tahun ini adalah Abdus Somad. Kenapa Abdus Somad harus dimunculkan di Aceh? Kenapa Abdus Somad harus dimunculkan di Indonesia? Karena saat ini sebagai rakyat, kita tidak qul huwallahu ahad, tidak mengatakan hanya Allah gantunganku, hanya Allah sandaranku, hanya Allah harapanku, tetapi kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin mengingatkan, saat kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu yang lebih dari tsunami 13 tahun yang lalu akan terjadi di bangsa kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan guyuran rahmat, kesuksesan, keberhasilan, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, cinta, persatuan, seia, sekata membangun agama dan bangsa ini. Makanya yang muncul Abdus Somad, maaf, sorry, bentuknya nggak jelas. Saya berharap tuh ulama tuh badannya gede, keker itu ya, menyenangkan, kurus krempeng. Afwan ya Sayyidi, kurus. Kemudian ya begini, kalau ngomong kelihatan tegas, tiba-tiba ngakak. Seakan-akan para aulia pengen ngasih tahu, cukup yang satu ini untuk Indonesia, cukup yang satu ini untuk Indonesia. Makanya kalau ada ulama yang dia itu punya kemampuan, ada ulama yang bisa membangkitkan umat, kalau ada ulama yang punya kelebihan, tutup matamu dari kekurangannya, tutup matamu dari kesalahannya, lihat kelebihannya, itu adalah gurumu. Ini sebetulnya partai Abdus Somad atau peringatan tsunami Aceh. Pokoknya saya nggak ngurus, saya disuruh bicara, salah yang nyuruh. Halo, lihat jam dulu, baru 4 menit. Waktunya maksimal 20 menit. Biar nanti tidak terlampau
lama majelisnya. Ya. Jadi Indonesia harus bangga ini. Mohon maaf, kalau ada penjajah, kalau ada yang namanya kekuatan asing, kalau ada orang yang ingin merongrong negeri ini, belum tentu seorang jenderal teriak sikat, orang akan ikut. Tetapi kalau Abdul Somad teriak sikat, saya akan ikut. Ulama, afwan Ustaz, saya nggak dibayar loh, nggak ada ini urusan apa-apa, because I love him so much. Karena cinta saya pada beliau, Allah nikahkan kami berdua sore tadi. Duduk di pelaminan pakai pakaian adat Aceh, yang satu emas, yang satu perak. Iya, berat badan nggak jauh berbeda, cuman beliau tampak lebih kurus. Iya, ini sang suami, itu sang istri. Masya Allah. Ini cinta ulama ini akan menjadi kekuatan negeri ini. Makanya seluruh aspek masyarakat dimanapun berada, terutama di Aceh, kalau pengen Aceh ini makmur, kalau pengen Aceh ini bangkit, kalau pengen Aceh ini semakin indah, kalau pengen Aceh ini menjadi kekuatan ekonominya mengalahkan bagian dunia manapun, ikuti kata ulama. Jangan kata yang lain, gubernur gak usah. Tapi untungnya gubernurnya ulama, ustadz. Ustadz, kecerdasannya tampak tadi. Setelah bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah aja ngutip Allah al-wahidus samad, nyebut-nyebut Ustadz Abdul Somad. Luar biasa. Yang buatin siapa Pak? Buat sendiri itu. Beliau pernah nyantri. Beliau pernah nyantri, santri, Masya Allah. Jadi kalau pengen Aceh ini hebat, Aceh ini kuat, Aceh ini bangkit lebih dari yang lain, maka kuncinya adalah ikuti ulama. Dan itulah wujud dari pengamalan Pancasila. Kita ini dari kecil teriak Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, tetapi pengamalannya sering melenceng. Tidak ada sila kedua, tidak ada sila ketiga, tidak ada sila keempat, tidak ada sila kelima, kalau sila yang pertama tidak diamalkan. Saya ini dulu penatar P4. Boleh ngasih contoh? Misal di Indonesia Raya, berdiri kekuatan yang mengajak persatuan, tapi nggak mau kenal Allah. Saya mau nanya, Indonesia bersatu atau hancur? Hancur. Tapi kalau berdiri sesuatu kekuatan yang mengajak mengenal Allah, mengajak beragama, mengajak taat kepada penguasa alam semesta, jagat raya, diri kita, jiwa kita, semuanya yang menguasai, kalau kita taat kepada Allah, kalau ada kekuatan yang mengajak seperti itu, pasti sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, pasti terwujud dengan baik. Pasti itu. Tidak mungkin tidak, karena nggak ada yang namanya ulama ngajak tukaran, ngajak pukul-pukulan, ngajak sikat-sikatan. Yang ada ulama ngajak makan, kumpul makan, nih pada makan nih. Yang di situ belum ya. Nah, ikhwani rahimakumullah, terakhir itu belum berarti usai. Seperti kata beliau, akhirnya, tapi nggak langsung akhir. Saya justru mau ngajak semua belajar hikmah dari apa yang dialami Ustadz Abdul Somad. Boleh ya? Boleh. Ke Bali diperkusi, ke Hong Kong diajak kembali naik pesawat. Betul ya? Itulah indahnya Allah kalau pengen membahagiakan hambanya, kalau Allah pengen menghibur hambanya, kalau Allah pengen menyenangkan hambanya, kalau Allah pengen hati hambanya berbunga-bunga lebih dari temanten baru,
maka Allah buat dia mengalami yang nggak enak, terus dapat yang enak. Itu rasanya enaknya luar biasa. Kalau nggak percaya, tanya pada beliau yang mengalami. Kita kan tidak. Kepada korban, betul kan ya? Kesian korban persekusi, korban pengusiran imigrasi. Lengkap julukan beliau karena bentuknya nggak jelas. Masya Allah, lengkap. Tapi menjadi sunatullah, tidak ada sesuatu yang direndahkan kecuali Allah yang akan mengangkat. Apalagi hambanya Abdus Samad yang bergantung kepada Allahul Ahad, bergantung kepada Allah yang Maha Esa. Ketika diperdusi, ketika diusir, tetap pakaiannya biasa, orangnya sederhana. Janji Rasul Muhammad SAW, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, langsung Allah mengangkat derajatnya. Perhatikan ini kunci nih. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, Allah yang langsung mengangkatnya. Gak pakai perwakilan-perwakilan, Allah yang langsung turun tangan, Allah yang langsung mengangkatnya. Begitu dipulangkan ke Indonesia, langsung dibawa ke Aceh, disambut Habib Novel sebelum kalian semua. Saya sambut tuh di bandara, kalian kan belum tuh. Saya sambut, saya bilang nih, memang antum harus ke sini. Itu Hongkong, antum yang nggak suka sama Hongkong, bukan Hongkongnya. Antumnya nggak suka, kan nggak level gitu loh. Beliau kan lebih tinggi, Muslim mukmin, betul kan ya? Oh iya. Nah, rupanya di sini banyak kekasihmu, Ustaz. Di antaranya aku. Lamanian kita tak bersuah, walaupun sering berkata-kata di media sosial di angkasa. Tapi malam ini di Aceh, Nangru Darussalam, yang Masya Allah kita dipertemukan dengan penuh cinta. Semoga hubungan ini tidak LGBT akhirnya. Mudah-mudahan nggak LGBT, Ustaz. Nih akhir-akhir ini anak-anak muda nih ngeri. Anak-anak muda nggak? Ngeri. Makanya